Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap semangat ya dan sehat selalu. Kembali lagi kita pada pagi hari ini. Eh, sudah siang ya? Oh ya. Eh, Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai konsep diri dan pola konsumsi. Kalau kemarin kita membahas mengenai motivasi konsumen, nah kali ini kita akan membahas mengenai konsep diri. Nah, seringkali kita itu uh, mungkin saja memperhatikan diri kita atau memperhatikan orang lain begitu. Ketika kita senang dengan, misalnya saya senang menggunakan baju kaos karena saya melihat di iklan ada baju kaos yang warnanya terang, kemudian bahannya bagus, kemudian model yang menggunakan itu sangat cocok di badannya, sehingga saya tertarik menggunakannya. Kemudian hal lain, misalnya kamu merasa bahwa ada yang kurang dalam penampilanmu, khususnya di bagian wajah. Nah, misalnya ada jerawat, kemudian mungkin ada panau, atau ada kurap di mukanya, gitu kan. Nah, itu membuat kita tidak percaya diri, sehingga kita memerlukan perawatan supaya panau-panau itu atau kurap-kurap itu hilang dari wajah kalian. Nah, hal yang dilakukan adalah kita mencari tempat perawatan atau krim untuk menghilangkan noda-noda di wajah kita. Nah, sehingga kita menggunakan perawatan dari dokter, kemudian mungkin perawatan secara secara online seperti itu. Nah, semua itu berkaitan dengan rasa percaya diri kita, ya kan? Nah, selain itu, misalnya saya merasa badan saya agak sedikit berisi begitu kan, sehingga saya ingin menguranginya. Nah, hal yang saya lakukan adalah mendatangi tempat fitness misalnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita itu kita menggambarkan konsep diri kita, kemudian dikaitkan dengan pola konsumsi. Jadi, misalnya tadi yang berkaitan dengan wajah berjerawat, kemudian dia memerlukan satu produk untuk menghilangkan jerawat tersebut. Nah, tentunya si konsumen ini memerlukan obat penyembuh jerawat atau tempat-tempat perawatan wajah seperti itu. Nah, jadi apa yang kita perlukan itulah yang menggambarkan pola konsumsi yang kita lakukan seperti itu. Terkadang ini juga berkaitan dengan hal-hal yang lain ya, misalnya juga ketika kita memerlukan ilmu baru. Kita tidak punya handphone, tapi kita memerlukan buku misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita membeli buku, kemudian menggunakan buku tersebut untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, semua itu berkaitan dengan konsep diri kita. Jadi sebenarnya di sini konsep diri dan pola konsumsi ini juga sangat sangat berkaitan. Di mana konsep diri itu dibentuk oleh diri kita pribadi yang membentuk pola konsumsi kita. Ya, itu sebagai gambarannya. Nah,
Contoh lainnya misalnya, seorang konsumen mungkin memandang fisiknya itu lemah karena ia sering sakit ataupun karena bentuk fisiknya itu tidak ideal begitu kan, sehingga ia ingin punya fisik yang sehat, kemudian bentuk fisik yang ideal. Nah, dengan kata lainnya, konsumen tersebut merasa kurang, ada yang kurang terhadap dirinya. Maka konsumen tersebut akan termotivasi karena kekurangan tersebut untuk melakukan upaya menghilangkan kelemahannya. Nah, contohnya seperti itu. Yang seperti saya tadi katakan bahwa misalnya fisiknya yang kurang sehat tadi, maka dia mulai mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang rutin. Nah, supaya dia membentuk fisiknya yang sehat tadi, begitu, atau yang lebih ideal tadi. Nah, kemudian konsumen tersebut mungkin yang tadinya bentuk fisiknya tidak ideal tadi mungkin termotivasi untuk pergi ke tempat fitness supaya dia bisa mencapai penampilan diri yang lebih sehat dan ideal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen sangat berkaitan dengan konsep diri seorang konsumen. Jadi seperti itu gambarnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini merupakan seorang wanita yang merasa ada yang kurang dengan penampilan fisiknya. Nah, sehingga ia memerlukan memerlukan produk untuk menghilangkan jerawat di wajahnya. Kemudian gambaran yang kedua itu ia merasa badannya tidak ideal sehingga ia memerlukan salah satu upaya untuk membentuk tubuhnya supaya ideal. Nah, contohnya seperti ini ya. Arti konsep diri. Konsep diri menurut Loudon dan Bella bahwa konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya yang meliputi kesehatan fisiknya, karakteristik lain seperti kekuatan, kejujuran, dan rasa humor dalam kaitannya dengan yang lainnya, dan bahkan diperluas meliputi kepemilikan barang tertentu dan hasil karyanya. Jadi itu adalah konsep diri menurut Loudon dan Bella Vita. Kemudian pendapat lainnya menurut Salomon itu menyatakan bahwa konsep diri mengacu pada kepercayaan diri seseorang mengenai atribut mereka dan bagaimana mereka mengevaluasi kualitas ini. Nah, kemudian Hakin dan Mattersburg menyatakan bahwa konsep diri itu adalah persepsi atau perasaan seseorang terhadap dirinya. Nah, konsep diri itu menggambarkan bagaimana sikap orang tersebut terhadap dirinya. Kemudian konsep diri itu terkait dengan karakter atau sifat dari kepribadian seseorang. Nih, misalnya ya. Misalnya konsumen itu memandang dirinya sebagai orang yang modern dan mudah menerima inovasi. Nah, persepsi terhadap dirinya ini merefleksikan dengan perilaku konsumsinya. Misalnya dia mudah sekali menerima suatu inovasi begitu ya. Misalnya berkaitan dengan produk mobil misalnya. Nah, karena dia sangat senang dengan satu inovasi, maka selera konsumsinya juga akan berdampak juga ya, karena dia senang dengan inovasi, maka semua tren yang berkaitan dengan misalnya mobil baru, kemudian adanya inovasi, misalnya ada mobil terbang, maka dia akan senang dengan bangganya dia akan membeli produk tersebut dan
dia akan menggunakannya. Nah, ini akan mengubah pola konsumsi si konsumen tersebut. Nah, ini misalnya tentang seorang yang mudah menerima inovasi, kemudian seseorang yang senang dengan modernisasi, begitu kan? Mungkin dia akan mudah apa ya, menyesuaikan dirinya dengan sesuatu yang baru, misalnya berkaitan dengan teknologi, adanya handphone-handphone yang terbaru, gitu kan, kemudian adanya laptop-laptop yang terbaru, dan dia tidak akan ketinggalan zaman, jadi selalu mengikuti tren. Nah, seperti itu. Kemudian dari penampilan misalnya, dia senang sekali mengikuti perkembangan tren-tren masa kini. Nah, dia senang dengan apa ya, misalnya produk-produk yang apa menggunakan label-label yang berkelas seperti itu. Nah, itu juga berpengaruh pada pola konsumennya. Jadi seperti itu. Nah, bahwa konsep diri adalah menggambarkan bagaimana sikap orang tersebut terhadap dirinya. Kemudian bagaimana mereka mengevaluasi sikap tersebut. Nah, diantaranya mengenai kesehatan fisiknya. Nah, karakter lainnya sepertinya kekuatan, kejujuran, rasa humor dalam kaitannya dengan yang lain. Dan bahkan diperluas meliputi kepemilikan barang-barang tertentu dan hasil karyanya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, teori konsep yang pertama itu menurut Della Vita, Lodo dan Belladita. Yang pertama, ada 4 teori utama tentang konsep diri. Yang pertama, self-appraisal, di mana konsep diri ini berkaitan dengan perilaku yang diterima masyarakat atau ditolak oleh masyarakat. Nah, misalnya nih, seseorang akan memiliki pandangan bahwa dirinya adalah pribadi yang diterima masyarakat karena perilakunya adalah sesuai dengan diinginkan masyarakat. Nah, sebaliknya seseorang akan memandang dirinya sebagai pribadi yang bertentangan dengan keinginan masyarakat karena perilakunya tidak diterima oleh masyarakat. Nah, misalnya berkaitan dengan perilaku masyarakat, misalnya dia senang membantu masyarakat-masyarakat yang kekurangan. Misalnya ada masyarakat yang misalnya ada tetangganya yang sedang mengalami musibah. Nah, kemudian misalnya musibahnya rumahnya terbakar misalnya seperti itu. Nah, dia sebagai tetangga yang baik, dia membantu memberikan bantuan seperti itu. Nah, selanjutnya kebalikannya, misalnya kepribadian dia yang ditolak oleh masyarakat, misalnya dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kriminal. Jadi dia melakukan pencurian, pembunuhan, kemudian pemerkosaan, pelecehan, dan perilaku-perilaku tersebut tidak diterima oleh masyarakat. Nah, jadi ini yang dimaksud tadi. Kemudian yang kedua, reflect appraisal. Konsep diri akan terbentuk ketika seseorang menerima penghargaan dari orang lain. Nah, teori ini berkaitan dengan pemberian penghargaan dan besarnya penghargaan. Dampak yang besar ketika seseorang itu mendapatkan penghargaan, maka ia akan membentuk konsep dirinya seperti ini. Karena dia mendapat penghargaan sehingga akan muncul konsep diri seperti ini. Dia mendapatkan penghargaan artinya dia dipandang memiliki reputasi baik. Kemudian yang kedua, pemberi penghargaan sangat mengenal dekat dengan orang yang diberi penghargaan. Kemudian yang ketiga, penghargaan sangat tidak sesuai dengan konsep diri dari orang yang bersangkutan saat ini. Kemudian jumlah konfirmasi dan penghargaan yang diberikan adalah tinggi,
penghargaan dari berbagai pihak adalah konsisten, penghargaan tersebut mendukung kepercayaan orang tersebut terhadap dirinya. Jadi, penghargaan dari orang-orang yang dianggap penting bagi seseorang, misalnya orang, entah itu orang tua, teman-teman, saudara, atasan, guru, atau dosen yang sangat dikagumi oleh orang tersebut, sehingga memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan konsep diri. Kemudian yang ketiga itu social compression. Nah, konsep diri seseorang yang tergantung bagaimana ia memandang dirinya dalam kaitan dengan orang lain. Nah, ini berkaitan dengan berkaitan dengan sosial seseorang. Misalnya nih, saya itu, atau jangan saya deh, misalnya begini, ada si A, si B, si C, si D. Nah, si A ini menggunakan handphone terbaru, gitu kan? Karena mereka ini adalah salah satu, ibaratnya mahasiswa yang terkenal sangat fashionable, gitu. Si A membeli handphone baru, kemudian karena si B juga senang, begitu kan, dan ingin terlihat kompak dengan si A, akhirnya si B ikut juga. Kemudian si C ikut, si D ikut. Padahal si D ini sudah bulan lalu barusan membeli handphone baru juga, gitu kan, tapi beda merek, gitu. Tapi karena dia ingin terlihat kompak, kemudian dia terlihat terlihat wah begitu di depan teman-temannya, sehingga ia mencoba menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial yang ada bersamanya saat itu. Nah, itu yang dimaksud dengan social comparison. Kemudian yang keempat ada based scanning. Jadi dalam konsep ini, konsep diri sangat terkait dengan motivasi, di mana pandangan seseorang terhadap lingkungannya. Nah, misalnya seseorang menginginkan menjadi pemain sinetron, maka apa yang ia lakukan? Ia akan mencari informasi yang sesuai dengan keinginannya. Nah, informasi yang menguatkan dirinya bahwa dia memiliki bakat untuk bisa menjadi pesinetron. Dia akan menjadi semua informasi yang melemahkan atau bertentangan dengan aspirasinya. Oleh karena itu, pengamatan atau persepsi terhadap lingkungan sangat bias kepada melihat dirinya sendiri atau mencapai keinginan tertentu. Jadi ini terkait dengan motivasi itu, motivasi seseorang terhadap lingkungannya. Jadi terkadang kita juga seringkali ya begitu mengalami ketika kita mengikuti salah satu seleksi, misalnya seleksi penerimaan mahasiswa. Nah, kita akan mencari informasi terkait apa-apa saja sih yang berkaitan dengan kampus tersebut, kemudian mungkin hal apa saja sih yang menjadi informasi top begitu kan di lingkungan tersebut. Nah, hal ini tentunya akan membawa diri kita atau bagaimana kita melihat diri kita untuk mencapai keinginan yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian, dimensi konsep diri menurut Salomon itu mengatakan bahwa konsep diri terdiri atas banyak unsur atau dimensi atau atribut. Evaluasi terhadap semua atribut tersebut akan menghasilkan bahwa suatu atribut mungkin akan memiliki nilai lebih baik dibandingkan atribut yang lainnya. Nah, atribut tersebut
Yang pertama itu dimensi isi. Di mana dimensi isi ini berkaitan dengan kesesuaian antara penampilan fisik dan kepribadian. Nah, ini berkaitan dengan penampilan ya. Jadi misalnya tadi seperti yang saya katakan bahwa seseorang itu senang sekali menerima sesuatu yang bersifat modern seperti itu. Maka dia senang mengikuti tren, baik itu secara penampilan fisiknya, pakaian yang digunakan, aksesoris yang digunakan, kemudian handphone yang digunakan, laptop yang digunakan, itu secara tidak langsung ini berkaitan dengan dimensi isi tadi. Kemudian yang kedua itu nilai positif dan negatif. Ini misalnya kepercayaan diri. Nah, seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah akan menganggap dirinya tidak berani atau ragu untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Nah, orang tersebut seringkali tidak percaya atau ragu akan kemampuan yang dimilikinya, sehingga cenderung menghindari kesempatan untuk mengambil inisiatif. Nah, seringkali kita berada di posisi ini ya kan? Kadangkala kita juga diminta untuk misalnya saya diminta untuk membacakan teks Undang-Undang 45. Sebenarnya hal itu sangat sederhana, namun karena kurang percaya diri tadi akhirnya menolak. Tapi dalam hati kecil ini nyesal begitu kan. Nah, hal seperti ini contohnya. Kemudian hal lain yang dia rasakan adalah mungkin untuk memajukan diri kita perlu harus mencoba begitu kan. Sehingga peluang untuk mencoba tadi hilang ketika kita menolak begitu. Kemudian, nah sebaliknya misalnya orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi selalu berani untuk tampil ke depan, mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas, bahkan mengejar peluang yang ada untuk kesuksesan pribadinya. Nah, orang dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi selalu berani untuk tampil di muka umum pada acara-acara sosial karena ia percaya akan kemampuannya. Nah, kepercayaan dirinya akan semakin meningkat jika kemampuan keahliannya ternyata memang tinggi, kemudian ditunjang oleh pendidikan, lingkungan, keahlian, dan kemampuan dalam mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan. Maka semakin baik pendidikan seseorang, maka akan semakin meningkat rasa percaya dirinya bagi diri yang bersangkutan. Kemudian, komunikasi juga berkaitan dengan produk dengan rasa percaya diri seseorang. Nah, contohnya tadi ya, perawatan diri, berkaitan dengan perawatan diri. Nah, jadi maksudnya supaya konsumen yang menggunakan produk-produk tersebut, misalnya tadi kan dia kena jerawat, kemudian dia melakukan perawatan, menggunakan satu produk untuk menghilangkan jerawat. Nah, harapannya ketika sudah menggunakan produk tersebut, jerawatnya hilang, sehingga dia mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi, seperti itu. Kemudian, atribut konsep diri yang ketiga itu berkaitan dengan intensitas, stabilitas, dan akurasi. Dan ini berkaitan dengan hasil evaluasi pribadi yang dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, akurasi tadi di mana kemampuan produk tersebut bisa menghilangkan jerawat yang ada di wajahnya, sehingga ia dapat percaya diri tampil di dalam acara-acara tertentu atau pada misalnya karena tadinya sering menutup diri sehingga sekarang sudah mulai percaya diri karena jerawat-jerawatnya hilang seperti itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan klasifikasi konsep diri. Ini menurut Hawkins dan Mothersbaugh. Ini dia membagi konsep diri itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep diri aktual versus konsep diri ideal dan konsep diri pribadi versus konsep diri sosial.
Nah, klasifikasi konsep diri itu dibagi menjadi yang pertama itu dimensi konsep diri, yang dimana di sini ada private self, kemudian social self. Nah, private self ini kalau konsep diri aktualnya ini berkaitan misalnya bagaimana sebenarnya saya melihat diri saya. Kemudian konsep diri idealnya, bagaimana seharusnya saya melihat diri saya sendiri. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang konsep diri, kita mengenal diri kita sendiri. Kemudian kalau misalnya kita konsep dirinya kita memandang dari segi sosial self-nya sendiri, itu lebih ke bagaimana sebenarnya orang lain melihat saya. Jadi kita itu apa ya? Kita itu melihat bahwa pandangan orang lain terhadap diri saya, berkaitan dengan diri saya, entah itu penampilan saya, entah itu ucapan saya, seperti itu. Sehingga membentuk satu konsep diri idealnya bagaimana seharusnya orang lain itu melihat diri saya, seperti itu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ada sekelompok anak yang senang dengan tren, kemudian karena dia lebih mengutamakan bagaimana pandangan teman-temannya terhadap dia, akhirnya dia menyesuaikan diri begitu. Walaupun sebenarnya ini berkaitan dengan apa ya tadi pola konsumsi atau pola perilakunya sehingga merubah pola konsumsinya atau pola konsumennya, pola konsumsi terhadap produk yang mereka gandrungi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada konsep diri aktual. Jadi bagaimana sebenarnya saya melihat diri saya, kemudian bagaimana seharusnya saya melihat diri saya. Ini semuanya konsep yang dilakukan oleh yang dikelompokkan oleh Hawkins dan Motherford. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan dimensi konsep diri tadi, maka dibagi lagi oleh Hawkins dan Motherford itu ke dalam 4 dimensi. Yang pertama itu actual self concept, yang kedua ideal self concept, private self concept dan social self concept. Dan semua itu berkaitan dengan apa yang konsep diri aktual tadi. Yang pertama menggambarkan diri kita seperti apa sih? Yang pertama itu actual self concept ini bagaimana saya menggambarkan diri saya yang sebenarnya. Nah, artinya si konsumen ini menyesuaikan diri dengan produk yang ia gunakan. Misalnya dia itu merasa dirinya itu feminin sehingga ia lebih senang menggunakan dress atau menggunakan rok dibanding menggunakan celana ataupun jeans ataupun apa sebagainya seperti itu. Kemudian misalnya kalau untuk yang cowok, misalnya cowok itu yang senang dengan sesuatu yang menganggap dirinya ini bebas dan apa ya bebas berekspresi seperti itu. Nah, maka citra diri yang akan ada dalam dirinya ini akan tergambar jelas, misalnya dengan penggunaan kendaraan yang digunakannya, pemilihan motor, gitu kan. Nah, itu akan tergambar dari produk-produk yang digunakan. Kemudian yang kedua, ideal self concept ini di mana ini berkaitan dengan seseorang yang misalnya tadi ya dia memiliki jerawat di wajahnya, kemudian dia tidak percaya diri dengan apa yang ada di wajahnya tersebut di penampilan fisiknya sehingga ia memilih produk untuk menghilangkan jerawat tersebut. Nah, dengan menggunakan produk tersebut ternyata jerawatnya hilang. Nah, sehingga ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Sehingga
ini akan mendorong si konsumen tersebut tetap menggunakan produk tersebut. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah private self concept. Jadi di sini ini kembali lagi, misalnya zaman dulu kita tahu bahwa ada sebuah produk kecantikan. Kalau kita lihat di zaman-zaman dulu itu masih ada Pond's, ada apa lagi ya, Garnier. Itu adalah salah satu produk kecantikan yang memunculkan iklan mengenai private self concept, bagaimana produk ini menggambarkan jika konsumen menggunakan produk tersebut maka ia akan cantik, percaya diri, begitu. Sehingga konsumen tertarik untuk menggunakannya. Kemudian di sisi lain ada produk lainnya, misalnya produk sampo. Nah, produk sampo ini misalnya produk sampo ini menggambarkan jika konsumen menggunakan produk tersebut maka si konsumen akan memiliki rambut yang panjang, indah, lurus, dan tidak rontok. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai social self concept. Ini berkaitan dengan bagaimana persepsi masyarakat atau orang lain terhadap dirinya, terhadap diri seseorang yang sangat mempengaruhi konsep ini. Jadi konsep yang pertama Pak, dia itu lebih melihat bagaimana orang lain memandang dirinya gitu. Ketika ia menggunakan salah satu produk. Nah, misalnya dia menggunakan produk kecantikan. Nah, dia menggunakan produk produk C misalnya. Produk C itu membuat wajahnya terlihat lebih segar, lebih lebih halus, lebih mulus seperti itu. Nah, sehingga pada saat ketemu dengan si konsumen B bertanya, kenapa? Wah, wajahnya sekarang semakin semakin mulus, semakin terlihat putih bersih. Akhirnya akan dirinya itu semakin meningkat kepercayaan dirinya, sehingga pandangan orang lain terhadap dirinya tadi akan membuat ia semakin tahu produk apa yang harus yang sesuai dengan dirinya, atau produk yang telah ia gunakan tersebut semakin membuat ia akan terus-terus menggunakan produk tersebut. Jadi seperti itu. Nah, dapat dijelaskan di sini bahwa keempat konsep diri tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen dan memberikan implikasi penting bagi pemasaran. Jadi, kalau kita lihat tadi, begitu banyak perilaku konsumen atau konsep diri suatu konsumen itu mengelompokkan jenis-jenis konsumen gitu kan, sehingga si pemasar ini harus tahu konsumennya seperti apa, sehingga ia bisa memasarkan produk yang sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen tersebut. Nah, oke. Mungkin itu saja penjelasan mengenai konsep diri dan perilaku konsumen. Jika ada pertanyaan atau tanggapan seputar materi ini, silakan kita diskusikan di WA Group. Dan saya pastikan bahwa kalian harus menanggapi kemudian bertanya di WA Group supaya saya tahu kehadiran kalian di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan ketiga ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap gunakan masker, dan tetap semangat mengikuti perkuliahan. Selamat siang.